Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kami akan melakukan praktik implementasi sistem MQTT pada IoT menggunakan Mosquito. Sebelum melakukan praktiknya, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardiansyah Prasetyo dengan NIM 1030623033. Yang kedua ada Fatih Afifur Rahman dengan NIM 1030623019. Yang ketiga ada Miracle Yoel George Momongan dengan NIM 1030623018. Yang keempat ada Syara Dewi Rafifa Eka Merisna dengan NIM 1030623034. Yang kelima ada Shirley Kartika Dewi Azahara dengan NIM 1030623007. Yang keenam ada Firan Yulvina dengan NIM 1030623028. Yang ketujuh ada Muhammad Ferdi Irawan Siregar dengan NIM 120221401. Berikut dilanjut dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ardiansyah Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Prasetyo dari TI001. Pada bagian ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang Mosquito dan bagaimana perannya dalam sistem komunikasi MQTT. Jadi Mosquito itu adalah salah satu implementasi dari protokol MQTT yang merupakan singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. MQTT ini adalah protokol komunikasi yang ringan dan efisien dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Nah, seperti sensor, microcontroller, dan sistem Internet of Things atau yang disebut IoT. Nah, Mosquito itu juga berfungsi sebagai broker MQTT, yaitu komponen utama yang menjadi penghubung antara publisher dan subscriber. Dalam sistem ini, publisher adalah pihak yang mengirimkan pesan, sedangkan subscriber itu adalah pihak yang menerima pesan. Namun, publisher tidak langsung mengirim pesan ke subscriber. Semua pesan harus melewati broker, yaitu Mosquito-nya. Nah, tugas sesi Mosquito sebagai broker adalah menerima pesan dari publisher, kemudian menyalurkan pesan tersebut ke subscriber yang berlangganan pada topik tertentu. Nah, misalnya contoh ya, jika publisher mengirim data suhu ke topik sensor atau suhu atau ruangan, maka Mosquito akan meneruskan pesan itu hanya pada subscriber yang berlangganan pada topik tersebut. Nah, Mosquito juga memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat populer di dalam dunia IoT. Pertama, ringan dan cepat sehingga bisa dijalankan di perangkat kecil seperti Raspberry Pi, laptop, atau bahkan di server virtual. Yang kedua, open source, artinya gratis dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ketiga, mudah dikonfigurasi dan kompatibel lintas platform, bisa juga dijalankan di Windows, Linux, maupun Mac OS. Nah, selain itu, Mosquito juga menjadi pendukung berbagai fitur penting seperti quality of service atau yang disebut QoS untuk memastikan pesan dikirim dengan tingkat keandalan yang berbeda serta autentikasi dan enkripsi untuk keamanan komunikasi data. Dengan itu, Mosquito sistem IoT bisa bekerja secara real time, stabil, dan hemat bandwidth karena data yang dikirim sangat ringan. Maka dari itu, Mosquito sering digunakan dalam proyek seperti smart home, monitoring lingkungan, hingga sistem industri otomatisasi. Jadi, secara sederhananya, Mosquito dapat diibaratkan seperti pos surat. Data publisher mengirim pesan ke kantor pos atau yang disebut broker Mosquito itu, dan Mosquito yang akan memastikan pesan itu sampai ke subscriber yang tepat. Nah, itulah penjelasan saya tentang Mosquito. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Terima kasih. Saya Muhammad Ferdi Irawan Siregar dengan NIM 10120221401. Nah, bagian saya akan menjelaskan tentang broker, yaitu pusat komunikasi pada sistem MQTT atau Mosquito.
Broker Mosquito bertugas untuk menerima pesan dari publisher dan mendistribusikannya ke subscriber sesuai dengan topik. Selain itu, broker juga mengatur keamanan, autentikasi pengguna, dan menjaga koneksi agar tetap stabil. Tanpa broker, publisher dan subscriber tidak bisa saling berkomunikasi, karena brokerlah yang menjadi penghubung utama. Mosquito sebagai broker sangat populer karena mendukung banyak protokol, bisa berjalan di berbagai sistem operasi, dan bersifat open source. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatih Afrahman dengan NIM 103062300019 dari kelas S1 ITKJ 23001. Jadi dalam sistem MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, publisher itu berperan sebagai pihak yang bertugas mengirimkan pesan atau data ke dalam sistem komunikasi tersebut. Namun, publisher tidak mengirim pesan tersebut secara langsung kepada subscriber, melainkan melalui perantara yang disebut broker. Dalam hal ini, biasanya menggunakan broker Mosquito. Broker inilah yang bertanggung jawab untuk menerima pesan dari publisher, menyimpannya sementara, dan kemudian menyalurkannya kepada subscriber yang berlangganan pada topik yang sesuai. Pesan yang dikirim oleh publisher dikaitkan dengan sebuah topik, yaitu semacam saluran komunikasi virtual yang memiliki nama tertentu untuk mengatur jenis data atau informasi yang dibagikan. Sebagai contohnya, sebuah topik yang dapat dinamai sensor atau suhu atau misalnya ruangan 1, yang menunjukkan bahwa pesan tersebut berisi data suhu dari ruangan 1 yang nantinya bisa diterima oleh subscriber yang berlangganan pada topik tersebut. Format pesan yang dikirim bisa berupa teks, angka, atau JSON, tergantung kebutuhan sistem IoT. Keuntungan dari sistem ini adalah publisher tidak perlu tahu siapa penerimanya, cukup kirim pesan ke topik, dan broker akan mengurus distribusinya. Nah, jadi subscriber itu bisa berupa aplikasi, perangkat IoT, ataupun sistem monitoring. Biasanya mereka menggunakan perintah seperti mosquito_stop spasi minte, buka kurung siku, nama underscore topik, tutup kurung siku. Untuk memulai berlangganan dengan sistem ini, komunikasi menjadi efisien dan fleksibel karena kita bisa menambahkan banyak subscriber tanpa mengubah konfigurasi publisher. Nah, itulah mengapa Mosquito dengan broker Mosquito banyak digunakan dalam proyek IoT, seperti misalnya pada smart home, sistem sensor lingkungan, hingga monitoring industri. Sekarang kita masuk ke bagian subscriber. Jadi, apa sih subscriber? Subscriber adalah pihak yang menerima pesan dari broker berdasarkan topik yang mereka langgani. Misalnya, jika subscriber berlangganan topik sensor suhu ruangan 1, maka setiap kali publisher mengirim data ke topik itu, subscriber akan langsung mendapatkan datanya.
Kesimpulannya, pada praktik ini kita bisa melihat bahwa MQTT merupakan protokol komunikasi yang ringan dan efisien untuk IoT, di mana Mosquitto berperan sebagai broker yang menghubungkan publisher dan subscriber sehingga data dapat diteruskan secara real time sesuai dengan topik yang digunakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.